Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita ada di Rumah Belajar Sutrisno Soekarno. Nah, kali ini saya akan bahas materi tentang tentang Google Form ya. Jadi ada beberapa request untuk saya share terkait dengan pembuatan form dan juga nanti maintain database yang sudah terinput di dalam form tersebut. Oke, untuk Google Form kita bisa, yang penting teman-teman nanti punya akun Google-nya dulu. Jadi kita login ke akun Google kita, misalkan ke Gmail seperti ini. Nah, kita sudah punya apa namanya Google. Nah, ini tagihan bulanan ini apa namanya untuk internet ya ini ya. Ini internet PT Remala Abadi. Jadi sampai 9.278 untuk langganan internetnya. Jadi teman-teman untuk apa namanya yang butuh koneksi internet cepat via fiber optik atau wireless atau microwave ini bisa via saya. Oke, iklan dulu. Nah, ini salah satunya Honda Motor Cikarang. Ya, langganannya 6.115.000 lewat internet cepat PT Remala Abadi. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, jadi kita sudah masuk ke Google seperti ini. Kemudian kita klik di apa ya, titik 9 ini. Buletan-buletan ada 9, kemudian kita coba klik di Drive. Sebenarnya bisa aja langsung ke Google Form seperti ini, tapi kita step by step aja. Kita kenalan dulu dengan Google Drive. Oke, setelah kita sudah masuk ke Google Drive seperti ini, kita bisa membuat folder, new folder, misalkan foldernya latihan. Atau nanti kalau teman-teman memang benar-benar bikin, misalkan data registrasi siswa baru. Ini saya tambahkan latihan. Karena memang latihan. Oke, kita create. Nah, berarti kita sudah membuat folder data registrasi siswa baru di dalam Google Drive kita. Oke, kemudian kita double klik di sini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik kanan di dalam folder ini, di dalam data registrasi siswa ini, klik kanan, kemudian ini ada Google Form. Oke, saya ulang. Dari folder yang tadi kita buat, kan ada My Drive tuh. Kemudian tadi saya sudah buat folder namanya data registrasi siswa baru. Saya double klik. Nah, kita masih kosong datanya. Kita klik kanan di sini. Kita klik Google Form. Nah, kita sudah membuat Google Form tampilannya seperti ini. Untuk tampilan ini, untitled-nya bisa kita tambahkan. Misalkan data atau formulir pendaftaran siswa baru sekolah alam sekolah IMI. Nah, form description-nya bisa kita tulis, misalkan samain aja, terus silakan diisi dengan data yang sebenar-benarnya. Misalkan seperti itu. Nah, ini judul dari formulir kita sudah ada. Kemudian di sini untitled form kita klik di sini.
Oke. Nah, kemudian kita bisa klik di ini adalah judul dari formulir kita yang nanti kalau kita lihat, kita bisa lihat langsung di sini ya. Jadi preview, nanti akan muncul tab baru. Ini tadi yang kita akan buat formnya, ini previewnya. Nah, previewnya seperti ini. Nah, ini formulir pendaftaran siswa baru. Oke, untuk ini bisa kita tambahkan misalkan nama lengkap. Nama lengkap, oh, nama lengkap di sini. Nah, kemudian ini kita bisa pakai short answer aja. Karena nama lengkap. Kalau misalkan wajib diisi, ini tinggal kita klik. Bisa require atau wajib diisi, ini kita klik. Ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris. Nanti kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia, tulisannya wajib diisi. Ini kita hidupkan. Jadi nama lengkap, short, answer. Kita bisa buat lagi duplikat. Misalkan untuk selanjutnya alamat domisili misalkan. Alamat domisili karena misalkan panjang gitu ya. Ini bisa pakai paragraf. Ini juga wajib diisi. Kemudian duplikat lagi, misalkan alamat asal. Ini bisa pakai paragraf juga. Duplikat lagi, misalkan tempat lahir dan tanggal lahir. Ini bisa pakai short answer aja. Dan lain-lainnya bisa teman-teman tulis sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan nanti ada pilihan bagaimana? Ada pilihan misalkan nih, jurusan misalkan ya. Jurusan. Jurusan yang ada nih nanti kita bisa pakai multiple choice juga bisa. Ini multiple choice misalkan. Di sini kita bisa masukkan misalkan informatika. Kemudian klik di sini add others, klik di sini nggak bisa ya, klik di optionnya yang option kedua misalkan komputer. Ini option lagi sistem informasi dan lain-lain, nanti tinggal disesuaikan, tinggal ditambah opsi-opsinya. Oke, kalau misalkan pengen ada berkas yang bisa diupload bagaimana? Kita tinggal klik di sini duplikat lagi, misalkan KTP misalkan, atau foto misalkan. Kita bisa klik di sini, pilihnya file upload. Oke, nanti akan muncul seperti ini, continue aja. Oke, di sini ada allow only specific file type. Ini bisa kita hidupkan, misalkan kalau foto berarti bisa pakai image atau bisa pakai PDF, ya terserah teman-teman mau bentuknya apa. Kemudian maksimal file yang diperbolehkan untuk upload satu aja. Maksimal file size bisa 100 MB. Misalkan seperti itu. Oke, kita save. Ini udah otomatis nge-save ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat previewnya yang tadi kita refresh aja. Nah, sudah ada datanya. Nah, ini ada nama lengkap, alamat domisili, alamat asal, tempat tanggal lahir, jurusan. Nah, ini akan saya tes. Nama lengkap misalkan Trisno. Alamat domisili Cilengsi. Alamat asal Pati. Tempat tanggal lahir Pati. Bla 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 apa namanya? Nah, misalkan begitu. Jurusan informatika. Dan filenya misalkan saya cari filenya, misalkan ini. Oke, sudah. Ini kalau nanti sudah di-share bentuknya seperti ini, tinggal diklik submit. Oke, kalau sudah submit, nanti tim atau admin atau kita sendiri nanti akan bisa lihat dari sini respons. Respon, nah di sini. Respon bisa kita jadiin sheet, Google Sheet aja. Klik di link to sheet. Nah,
bisa create a new spreadsheet, create. Nah, seperti ini sudah ada datanya. Nanti teman-teman kalau misalkan ini lupa gitu, ini posisinya ada di mana kita bisa lihat dari Google Drive tadi kita sini. Di Google Drive itu yang di folder kita otomatis ada Google Sheet-nya ini hasil dari jawabannya. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Di sini nanti bisa kita lihat apa namanya. Kalau misalkan saya biasanya bikin shortcut kayak gini sih. Ini misalkan datanya ini nih, nah, misalkan formulir, bisa biar nanti saya nggak bingung nyari-nyari, saya bisa taruh di bookmark, bookmark, saya bookmark dia di sini. Nah, misalkan di sini. Nanti sewaktu-waktu saya pengen cek siapa sih yang sudah ngisi, saya tinggal klik aja. Nah, ini sudah muncul gitu maksudnya. Nah, misalkan begini, saya klik, ini sudah muncul. Oke, nah terus pertanyaannya ini form ini bagaimana cara untuk share-nya? Teman-teman bisa nanti lihat di klik di sini. Nah, oke, di titik 3 ini, kemudian nanti bisa klik, sorry, kok ini send aja, klik send, nah, langsung klik send aja. Oke, di sini ya. Oke, send ternyata. Kemudian pada saat klik send, nanti di sini akan ada tautan. Nah, kemudian teman-teman bisa memperpendek tautannya. Ini kan panjang banget tautannya, bisa pakai shorten URL seperti ini. Oke, tautannya sudah lebih pendek. Kita copy aja. Nah, itulah apa namanya linknya. Nah, seperti ini. Nah, itu. Oke, bisa ya. Kalau sudah bisa, teman-teman bisa. Oh, saya untuk apa namanya link ini susah nih untuk dihafalin. Iya, pasti susah karena bentuknya seperti ini. Ada forms.gle/4cd, susah banget. Kita bisa menyederhanakan linknya, bisa pakai Bitly. Nanti teman-teman bisa buat akun Bitly-nya, bit.ly seperti ini. Oke. Bit.ly. Nanti teman-teman bisa bikin akun Bitly. Caranya tinggal saya rasa gampang itu bikin akunnya tinggal next next aja. Kemudian nanti setelah bikin akun Bitly-nya nanti tinggal klik create new seperti ini. Link linknya destination-nya tadi apa? Ini tadi yang formulir tadi. Kita klik. Ops. Nah, ini yang di sini tadi kita copy ini. Kita destination di sini. Oke, kemudian title-nya misalkan formulir pembaruan data siswa baru misalkan. Oke, kemudian bit.ly-nya apa? Misalkan di sini bit.ly pembaruan siswa baru misalkan. Klik di sini. Oke, kemudian kita bisa ini pembaruan siswa baru. Ini kalau teman-teman pengen pakai QR, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, ternyata create-nya ketutupan di sini. Ketutupan sama foto saya. Kalau nggak pakai QR code juga nggak apa-apa, nggak pakai bio juga nggak masalah. Ini tinggal kita klik create aja. Oke, jadi nanti teman-teman yang share-nya apa? Share-nya ini Bitly
bit.ly/pembaruan siswa baru. Oke, saya rasa gampang untuk bikin Google formulir dan juga untuk buat apa namanya shorten link dengan menggunakan Bitly. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.